Madawa, manusia hidup dengan memikirkan masa depannya. Bahkan ketika aku melihat prajurit-prajurit, ketika aku melihat jutaan prajurit, itu mengingatkanku akan perang di masa lalu. Banyak perempuan menjadi janda, banyak anak yang menjadi yatim. Ketika aturan masyarakat dilanggar, tidak seorang pun akan mengajarkan nilai-nilai tradisi. Pengetahuan akan Weda akan musnah, Madawa. Dinasti Kuru akan hancur. Keselamatan bangsa Arya akan musnah. Itu semua akan hancur, Madawa. Semuanya akan musnah. Kau boleh saja bicara seperti halnya orang bijak, tapi kenyataannya kau berbicara seperti orang bodoh, Partha. Apa yang akan dihancurkan jika sebuah pohon kehilangan beberapa daunnya atau tumbuh yang baru? Itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan untuk suka ataupun duka. Alasan penciptaan daun dan arti akan keberadaan mereka adalah hanya untuk menjaga agar pohon itu tetap hidup. Sama halnya dengan alasan dan tujuan bagi kelahiran manusia, untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Masyarakat adalah untuk dunia, dan dunia secara keseluruhan adalah hanya untuk penciptaan, dan semua ini hanya untuk para dewa saja, Partha. Dia yang menyadari fakta ini akan selalu dapat melihat jalan yang jelas menuju kebenaran. Ya, Partha, akan selalu ada kehancuran dalam perang ini. Itu sudah pasti. Tapi ingatlah ini juga, bahwa tradisi yang baru juga akan terbentuk. Tradisi lama telah tercemar dengan racun. Ribuan tahun lalu, warisan yang telah ditegakkan oleh Weda, sekarang yang tersisa hanyalah kata-kata. Tatanan sosial yang dibangun berdasarkan kepandaian manusia, sekarang didasarkan pada kelahiran manusia, dan telah menjadi sarana untuk memanfaatkannya, Partha. Tatanan lama akan musnah, dan tatanan baru akan muncul. Warisan lama akan muncul lagi dengan bentuk yang baru. Sama seperti sebelum turunnya hujan, bahkan awan memenuhi langit dan tampak seperti noda, dan daratan yang berserakan dengan bunga tampak seperti noda. Keadaan itu hampir sama dengan hari ini. Dan setelah hujan turun dari langit, maka bumi pun akan terlihat begitu bersih. Sama halnya, setelah perang ini terjadi, masyarakat dan dunia akan menjadi bersih dari bencana, Partha. Setelah ini masyarakat dan dunia juga akan benar-benar bersih. Oleh karena itu, lepaskan kasih sayangmu, Partha. Pikirkanlah akan kepentingan seluruh dunia ini. Angkatlah senjatamu dan bertempurlah. Aku bisa mendengar semua kata-katamu, Madawa. Tetapi maknanya belum bisa menyentuh hatiku. Pikiranku dipenuhi dengan awan kasih sayang. Bagaimana caranya aku melewatinya sebagai kewajiban? Pikiranku dipenuhi orang-orang yang kusayangi. Bagaimana bisa aku pikirkan seluruh dunia? Madawa, kau telah mengatakan kau akan mengemudikan keretaku menuju ke arah yang benar. Perintahkanlah jiwaku ini, arahkanlah jalan hidupku ke arah benar, Madawa. Setelah mengetahui semua itu, akankah aku dapat mengatasi kelemahanku? Bangunlah, Partha. Sekarang dengarlah. Memahami rahasia kehidupan berarti juga memahami bentuk nyata dari penciptaan itu sendiri. Memasukkan kepalan tanganmu
ke dalam arus sungai Gangga, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kau membuka telapak tanganmu di arus sungai Gangga, maka air suci Gangga akan dapat dinaikkan hingga ke kepala. Pikirkanlah, Partha. Apakah kepalan tangan keangkuhan? Atau sebuah tangan yang terbuka dari pengorbanan? Dapatkah kau memahami pengetahuan ini? Apakah dunia ini sebenarnya, Partha? Manusia, iblis, burung, parasit, serangga, ikan, dan pepohonan? Bagaimanakah semuanya diciptakan? Berasal dari unsur apa mereka diciptakan? Bagaimana fungsi mereka dan bagaimana cara mereka bertahan? Bagaimanakah cara mereka mati? Dan apa yang akan terjadi setelah semua itu mati? Renungkan akan rahasia ini. Tubuh manusia terbuat dari tanah, Madawa. Air mengalir di dalamnya sebagai darah dan kebaikan. Api memberikan kehangatan pada tubuh, termasuk rongga kosong lainnya yang ada dalam tubuh. Karenanya, tanah, udara, air, api, dan juga ruang. Tubuh terbuat dari kelima elemen dasar yang disebut Pancamahabhuta. Karenanya, Bhisma yang agung, Guru Drona, tidaklah lebih dari tanah, air, udara, api, dan ruang saja. Bahkan orang pintar pun terdiri dari kelima elemen itu. Begitu juga dengan para tirani. Jadi apa yang akan kau rindukan, Partha? Apakah tanah? Tapi Madawa, tubuh ini memang terbuat dari tanah yang juga melambangkan ciri manusia itu sendiri. Semua ikatan mengakar dalam tubuh yang terbuat dari tanah. Tidak, Partha. Jika ini memang benar, lalu mengapa tubuh seseorang akan hancur setelah mati? Kenyataannya, tidak ada satupun yang berasal dari tubuhnya ataupun hubungan yang mengakar di dalam tubuhnya. Sifat dan tingkah laku dan juga amal dari seseoranglah yang menjadi cirinya. Lalu bagaimanakah sifat, tingkah laku, dan amal diciptakan? Pahamilah itu, Partha. Kehidupan manusia hanyalah perwujudan keserasian antara sesuatu yang tampak dan tidak tampak. Tetapi sifat dan amal dari setiap manusialah yang membuatnya akan menjadi berbeda. Dasar untuk ini adalah 3 sifat manusia yang disebut triguna. Terdiri dari tamas, rajas, dan satwa. Apa yang dimaksud dengan itu, Madawa? Tamas berarti kebodohan. Menghabiskan hidup tanpa memikirkan, baik atau buruk bisa dikatakan tamas yang berhubungan dengan kebodohan. Seperti halnya kehidupan binatang yang semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan tubuh mereka. Satwam sendiri artinya adalah kebaikan. Ketika seseorang dalam situasi tertentu memikirkan keadilan, kebenaran, dan tradisi sebelum melakukan sesuatu, maka dia disebut sebagai satwam yang berhubungan dengan kebaikan. Di tengah kedua hal itu adalah seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia juga tertarik akan nafsu tubuh dan juga pikirannya. Seperti manusia yang hidup dengan keangkuhan, artinya rajas yang berhubungan dengan nafsu. Dengan menciptakan keseimbangan antara kebodohan, nafsu, dan juga kebaikan, maka sifat manusia dapat ditentukan.
Lihatlah ke depan, Partha. Sifat apakah yang dapat kau lihat dalam diri mereka semua? Pangeran Duryodhana tahu akan keadilan, tapi tidak pernah bertindak adil. Hidupnya dipenuhi dengan keangkuhan. Karenanya, dia sedikit memiliki kebodohan. Memiliki nafsu dan sepenuhnya tidak punya kebaikan. Dan di sana ada Pangeran Dursasana. Dia selalu mematuhi perintah dari kakak tertuanya tanpa berpikir lagi. Karenanya, dia memiliki kebodohan.